Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Rahmawati dengan MPM 231911111 dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Di sini saya akan membahas mengenai apa yang saya dapat selama belajar mata kuliah manajemen mutu di semester 6. Apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu manajemen dan mutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita dengar sebagai KBBI, manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan mutu adalah ukuran baik atau buruknya suatu benda atau tingkat kualitas. Dalam konteks proyek konstruksi, manajemen mutu merupakan proses pengelolaan dan pemeliharaan kualitas selama proyek berlangsung, sehingga hasil pekerjaan memenuhi standar dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan spesifikasi teknis, serta peraturan yang berlaku dan mampu menjamin suatu kepuasan pelanggan. Manajemen mutu memiliki beberapa prinsip utama, yaitu fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan personil, pendekatan proses, pendekatan sistem dalam manajemen, perbaikan berkelanjutan, pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan, serta hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Fokus pelanggan, di mana pelanggan merupakan pihak yang menggunakan produk atau jasa dan menjadi faktor utama suatu keberhasilan organisasi. Loyalitas suatu pelanggan sangat dipengaruhi oleh mutu produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan dan menjadikan sebagai fokus utama dalam setiap aktivitas. Penerapan prinsip ini memberikan manfaat seperti meningkatkan respon terhadap kebutuhan pelanggan, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, membangun kepercayaan dan loyalitas, serta meningkatkan komunikasi antar organisasi dan pelanggan tersebut. Yang kedua ada kepemimpinan, di mana pemimpin yang baik harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan suatu anggota organisasi dalam mencapai suatu tujuannya. Pemimpin sangat berperan penting dalam menentukan arah suatu organisasi, membangun visi, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pemimpin yang baik harus mampu melibatkan anggota organisasinya, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperhatikan kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, karyawan, dan pemasok. Yang ketiga, ada keterlibatan personil, di mana keterlibatan personil ini tuh menekankan bahwa setiap individu dalam suatu organisasi harus memiliki peran yang penting dalam mencapai mutu yang diharapkan. Tanpa keterlibatan seluruh anggota yang ada, maka kualitas produk tidak dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, tanggung jawab, serta peningkatan kompetensi dari setiap individu agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam sistem manajemen mutu. Yang keempat, ada pendekatan proses, di mana pendekatan proses ini tuh merupakan pengelolaan aktivitas berdasarkan hubungan antara input, proses, dan output, atau yang biasa kita kenal sebagai IPO. Setiap proses
harus direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi untuk menghasilkan output atau hasil yang berkualitas. Nah, penerapan ini dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mempercepat waktu pelaksanaan, serta menghasilkan output yang konsisten dan dapat diprediksi. Yang kelima, ada pendekatan sistem pada manajemen, di mana pada bagian ini menekankan bahwa seluruh proses dalam organisasi saling berkaitan dan terintegrasi. Nah, sistem yang baik akan membantu suatu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan memahami hubungan antar proses, organisasi dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan koordinasi, serta memastikan setiap bagian bekerja secara sinergis. Yang keenam, ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan merupakan upaya untuk terus meningkatkan kinerja organisasi secara konsisten. Organisasi tidak boleh berhenti pada pencapaian saat ini, tetapi harus terus melakukan evaluasi dan peningkatkan agar hasilnya maksimal. Nah, hal ini dilakukan melalui identifikasi masalah, evaluasi proses, serta peningkatkan kualitas secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, ada pendekatan faktual dalam perbaikan berkelanjutan, di mana pengambilan keputusan pada pendekatan faktual ini harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta objektif. Analisis yang tepat akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan data yang valid, suatu organisasi dapat meminimalkan kesalahan serta meningkatkan kualitas keputusan yang telah diambil. Dan yang terakhir ada hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Hubungan dengan pemasok harus dibangun secara saling menguntungkan untuk mendukung keberlanjutan organisasi. Kerjasama yang baik akan meningkatkan kualitas, efisiensi, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Dengan hubungan yang kuat, maka kedua pihak dapat menciptakan nilai bersama dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Setelah tadi kita membahas tentang prinsip manajemen mutu, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih manajemen mutu pada suatu proyek konstruksi. Sistem manajemen mutu pada suatu proyek konstruksi merupakan sekumpulan proses terdokumentasi dan praktik standar yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses pelaksanaan konstruksi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menurut Gesper 2001. Penerapan manajemen mutu sangat penting dikarenakan dapat mengurangi biaya, meningkatkan keselamatan kerja, serta menghasilkan kualitas proyek yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Rencana pengendalian mutu itu disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu proyek yang memuat sasaran mutu, metode, dan prosedur untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengendalian mutu didukung oleh beberapa dokumen penting, antara lain, yang pertama ada spesifikasi teknis, yang memuat dokumen yang berisi persyaratan teknis sebagai acuan agar proyek tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada gambar kerja, yang berisi gambar detail sebagai pedoman dalam suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan untuk mewujudkan desain menjadi bentuk fisik. Yang ketiga ada rencana mutu kontrak yang berisi dokumen pedoman pengendalian mutu yang memastikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Yang keempat ada dokumen administrasi berupa laporan, hasil uji, dan catatan proyek yang digunakan untuk mengontrol kualitas pekerjaan. Yang kelima ada instruksi teknis berisi petunjuk kerja yang harus diikuti agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai prosedur yang dan terhindar dari suatu kesalahan. Selanjutnya ada rencana mutu kontrak atau yang biasa kita kenal sebagai RMK, di mana rencana mutu kontrak ini tuh merupakan dokumen yang disusun oleh penyedia jasa seperti kontraktor atau konsultan yang berisi rencana pelaksanaan pekerjaan serta sistem manajemen mutu yang akan diterapkan selama proyek berlangsung. Nah, RMK ini tuh dibuat untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, peraturan yang berlaku, serta standar mutu yang telah ditetapkan. Secara sederhana, RMK ini tuh merupakan pedoman utama yang menjelaskan bagaimana mutu proyek akan direncanakan, dikendalikan, diperiksa, dan dievaluasi selama pelaksanaan pekerjaan. Tujuan dari RMK yaitu menjamin mutu pekerjaan. Dalam hal ini, semua pekerjaan harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak. Contohnya, pada proyek gedung, mutu beton yang dipersyaratkan adalah FC30 MPa. RMK di sini berfungsi untuk memastikan seluruh proses pekerjaan beton dilakukan agar mutu tersebut tercapai, yaitu FC30 MPa. Yang kedua, menjamin pedoman pelaksanaan. Di sini, RMK berfungsi sebagai acuan bagi seluruh personel proyek, mulai dari project manager, site manager, pelaksanaan lapangan, quality control, serta surveyor. Nah, semua itu bekerja berdasarkan pedoman yang sama. Yang ketiga, tujuannya mengurangi kesalahan pekerjaan. Nah, dengan adanya RMK, maka prosedur yang jelas dengan adanya RMK, prosedurnya pun jelas, maka kesalahan pelaksanaan dapat diminimalkan. Contohnya, sebelum pengecoran dilakukan, pemeriksaan tulangan harus dilakukan terlebih dahulu. Tujuan yang keempat, yaitu mengendalikan biaya dan waktu, di mana tujuan ini RMK bertujuan untuk mutu yang baik akan mengurangi rework, pemborosan material, keterlambatan pekerjaan, dan memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Itu merupakan tujuan yang terakhir, di mana owner dapat memperoleh hasil pekerjaan sesuai harapan karena telah adanya rencana mutu kontrak yang berlangsung sejak awal. Selain RMK, pada manajemen mutu, ada juga yang kita kenal sebagai RMPK atau yang biasa kita sebut sebagai Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi. Nah, RMPK ini atau Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi ini adalah dokumen yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, pengendalian pemasok, dan sub penyedia jasa. RMPK terdiri dari bagian dari dokumen kontrak yang merupakan bagian dari dokumen kontrak yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. RMPK juga disusun oleh penyedia jasa seperti jasa pekerjaan konstruksi dan penyedia jasa konsultasi konstruksi menyusun RMPK setelah menerima surat perintah mulai kerja atau SPMK. RMPK juga dibahas dalam rapat
persiapan pelaksanaan pekerjaan atau kick-off meeting. RMPK memiliki manfaat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai persyaratan kontrak dan standar yang berlaku, mengurangi resiko kesalahan pengulangan pekerjaan dan keterlambatan, mendukung pencapaian efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya, menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pekerjaan di lapangan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proyek, serta memberikan bukti komitmen terhadap mutu dan profesionalisme pelaksanaan pekerjaan. RMPK bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, menjamin mutu pekerjaan sesuai persyaratan, mengendalikan proses, bahan, peralatan, dan tenaga kerja, serta mengurangi resiko kesalahan, biaya, dan keterlambatan. RMPK memiliki cakupan sebagai uraian metode dan prosedur kerja, rencana inspeksi dan pengujian atau yang biasa kita kenal sebagai ITP, pengendalian pemasok dan subpenyedia jasa, serta dokumentasi dan pelaporan pekerjaan. Di sini ada contoh dokumen RMPK. Yang pertama ada uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi, pengendalian pemasok, serta dokumentasi dan pelaporan. Setelah kita mengetahui apa itu RMK dan RMPK, di sini kita bisa membandingkan RMK dan RMPK dalam suatu proyek konstruksi. Nah, RMK dan RMPK ini tuh memiliki tujuan yang sama dalam suatu proyek konstruksi, yaitu menjamin mutu pekerjaan. Namun, keduanya memiliki fokus, ruang lingkup, dan penyusunan yang berbeda. Fokus utama dari RMK atau Rencana Mutu Kontrak, yaitu dokumennya disusun oleh penyedia jasa untuk menjamin mutu tahapan dan hasil kegiatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Sedangkan RMPK merupakan dokumen yang disusun oleh penyedia jasa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penjaminan mutu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sedangkan secara fungsi, RMK menjadi bagian dari sistem manajemen mutu atau SMM dalam suatu kontrak. Sedangkan RMPK lebih rinci dan operasional, mencangkup metode kerja, inspeksi, pengujian, pengendalian pemasok, dan subpenyedia jasa. Secara isi dokumen, RMK berisi kebijakan mutu, struktur organisasi, uraian tugas, prosedur umum, jadwal, dan research secara umum. RMPK, isi dokumennya berisi uraian metode kerja rinci, rencana inspeksi dan pengujian, pengendalian pemasok, catatan mutu, dan dokumentasi detail. Secara waktu penyusunan, RMK disusun pada tahap awal proyek atau sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Sedangkan RMPK disusun setelah RMK disetujui dan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Menurut acuannya, RMK merupakan acuan utama dokumen kontrak, KAA, peraturan, KAK atau kerangka acuan kerja, peraturan, dan standar yang berlaku, sedangkan RMPK acuan utamanya adalah RMK yang telah disetujui, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan SOP pelaksanaan. Menurut tingkat dokumen, RMK merupakan dokumen tingkat manajerial atau strategis, sedangkan RMPK merupakan dokumen tingkat operasional atau teknis. Dan perbandingan yang terakhir yaitu tujuan akhirnya, RMK menetapkan kerangka dan komitmen mutu dalam kontrak, sedangkan RMPK menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, spesifikasi, dan standar mutu yang telah disyaratkan. Maka, RMK ini tuh bersifat umum dan strategis sebagai komitmen mutu dalam suatu kontrak, sedangkan RMPK bersifat
spesifik dan teknis sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Setelah tadi kita membahas RMK dan RMPK, selanjutnya kita akan membahas tentang QA dan QC atau Quality Assurance dan Quality Control dalam suatu proyek konstruksi. Dalam dunia proyek konstruksi, kontrol kualitas atau QC dan jaminan kualitas atau QA adalah dua konsep yang penting dan saling melengkapi untuk memastikan kualitas pekerjaan dan keberhasilan suatu proyek. QA fokus pada proses atau sistem, contohnya pada penyusunan prosedur, audit sistem, pelatihan, perencanaan kualitas. Sedangkan QC fokusnya pada hasil atau produk, contohnya inspeksi, pengujian material, pemeriksaan pekerjaan, serta pengukuran. Nah, QA ini tuh memastikan bahwa proses harus benar-benar dijalankan, sedangkan QC memastikan bahwa hasil akhirnya harus sesuai standar yang telah ditetapkan. Kita bahas lebih lanjut tentang QC dulu, di mana QC atau Quality Control merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Fokus QC yang pertama ada inspeksi, pengujian, pemantauan kegiatan operasional, verifikasi terhadap spesifikasi. Tujuan utama dari QC mendeteksi kesalahan atau cacat produk, mengatasi penyimpangan, memastikan produk atau layanan memenuhi persyaratan. Beberapa karakteristik dari QC antara lain yaitu pengujian, di mana melakukan pengujian untuk memverifikasi kepatuhan, inspeksi terhadap produk atau komponen, mengambil tindakan jika tidak ditemukan kesesuaian atau cacat, dokumentasi atau mencatat hasil inspeksi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Nah, QC dilakukan pada saat proses berlangsung untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan standar. Selanjutnya ada Quality Assurance atau QA, di mana QA ini tuh merupakan proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses, kebijakan, dan prosedur dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan yang dihasilkan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. QA berfokus pada perencanaan kualitas, standarisasi prosedur, audit dan pemantauan sistem, peningkatan berkelanjutan. QA memiliki tujuan mencegah masalah kualitas sebelum terjadi, memastikan efektivitas sistem manajemen mutu, meningkatkan kompetensi dan keterampilan tim, serta menciptakan budaya mutu dalam organisasi. QA memiliki karakteristik antara lain merencanakan kualitas sejak awal proyek agar tujuan mutu tercapai, melakukan audit sistem dan pemantauan berkala, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, dan terus melakukan perbaikan sistem untuk hasil yang lebih baik. QA atau Quality Assurance dilakukan sebelum dan selama proses pelaksanaan untuk mencegah terjadinya masalah kualitas. Setelah kita membahas lebih dalam tentang QA dan QC, selanjutnya kita membahas mengenai apa perbedaan QA dan QC dalam proyek konstruksi. Dalam suatu proyek konstruksi, QA dan QC memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjamin mutu suatu proyek konstruksi. Dari segi fokus utama, QA mencegah masalah kualitas, sedangkan QC mendeteksi dan memperbaiki masalah kualitas. Dari segi waktu,
QA sebelum dan selama proyek berkelanjutan atau berkelanjutan, sedangkan QC selama dan setelah pekerjaan. Secara pendekatan, QA proaktif atau pencegahan, sedangkan QC reaktif atau pemeriksaan. Secara cakupan, QA memiliki cakupan sebagai proses, sistem, prosedur, dan sumber daya, sedangkan QC produk, material, pekerjaan, dan hasil akhir. Secara tujuan, memastikan sistem berjalan efektif untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Itu merupakan tujuan dari QA. Sedangkan QC memastikan produk atau pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan standar. QA pelaksana utamanya adalah manajemen atau tim QA, sedangkan QC, tim QC, inspektor, dan penguji. Untuk output utamanya QA yaitu dokumen prosedur, rencana kualitas audit, pelatihan, dan evaluasi sistem. Sedangkan QC yaitu laporan inspeksi, hasil uji catatan, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan. Inti dari perbedaan QA dan QC yaitu QA memastikan bahwa kita melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan QC memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus dilakukan dengan benar. QA ini membangun sistem yang baik, sedangkan QC memeriksa hasil agar sesuai dengan standar. Di sini ada struktur organisasi dari QA atau QC dalam proyek konstruksi yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pekerjaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Di sini ada bagan untuk struktur organisasi, di mana peran dari bagan ini tuh yang pertama ada PIMPRO atau pimpinan proyek, yang memiliki peran untuk memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan proyek serta memastikan pencapaian target mutu. Manajer engineer menentukan spesifikasi teknis, metode kerja, dan standar mutu yang harus dipenuhi. Engineer sipil atau kelistrikan berperan untuk mengendalikan dan memastikan pekerjaan di bidangnya sesuai spesifikasi dan gambar. Tim QA atau QC menjalankan fungsi mutu melalui inspeksi dokumentasi, kalibrasi, pengendalian dokumen, dan audit internal. Tujuan dari organisasi QA dan QC dalam suatu proyek yang pertama, memastikan sistem manajemen mutu diterapkan secara efektif, menjamin kepatuhan terhadap standar, spesifikasi, dan regulasi, mencegah dan mengurangi potensi ketidaksesuaian, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan dan kepuasan pelanggan, serta memastikan peralatan ukur dan uji dalam kondisi andal. Setelah kita mengenal lebih jauh tentang QA dan QC, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi, di mana sebuah perusahaan dapat mengadopsi berbagai strategi dan praktik terbaik untuk meningkatkan jaminan kualitas dalam proyek konstruksi. Nah, cara meningkatkannya melalui beberapa langkah yang paling efektif meliputi tetapkan tujuan kualitas yang spesifik dan terukur sejak awal proyek. Sasaran ini harus mencangkup standar yang ingin dicapai dan prosedur untuk mencapainya. Yang kedua, daftar tugas yang jelas, di mana format daftar tugas standar untuk memastikan semua orang tahu tugas mereka dan jadwalnya. Beberapa software manajemen proyek juga dapat membantu. Yang ketiga, kepemilikan dan akuntabilitas yang sangat penting untuk mengelola kualitas konstruksi secara efektif. Menugaskan daftar tugas saja pun tidak cukup.
karena kita harus menetapkan dengan jelas tanggung jawab manajemen kualitas kepada individu atau tim tertentu. Yang keempat, menetapkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu di setiap fase proyek, termasuk mengidentifikasi individu atau tim yang bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi, pengujian, dan peninjauan dokumen. Yang ketiga, ada penilaian resiko yang berkelanjutan yang dapat membantu mengidentifikasi ancaman atau masalah apapun yang terkait dengan kualitas pekerjaan suatu proyek konstruksi. Nah, penilaian risiko ini tuh melibatkan peninjauan proyek secara berkala untuk mengetahui potensi masalah dan pengembangan strategi untuk mengatasinya. Kapan sih kita harus menggunakan jaminan kualitas tersebut? Nah, jaminan kualitas tersebut digunakan sepanjang siklus proyek konstruksi untuk memastikan bahwa setiap tahap berjalan sesuai dengan standar, terkontrol, dan menghasilkan output yang berkualitas. Proses jaminan kualitas yang berkelanjutan ini akan memastikan bahwa setiap tahapan proyek berjalan sesuai rencana, mematuhi standar mutu, dan menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, di sini ada langkahnya dalam menggunakan jaminan kualitas atau QA. Yang pertama, lakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk mencegah masalah terulang dan meningkatkan kualitas proyek. Yang kedua, mengidentifikasi area atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap mutu proyek. Yang ketiga, menentukan indikator kerja yang relevan untuk mengukur kualitas pada area permasalahan yang telah diidentifikasi. Yang keempat, menetapkan kriteria atau standar yang akan digunakan sebagai acuan penilaian mutu dan pengambilan keputusan. Yang kelima, membandingkan hasil kinerja aktual dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menilai kesesuaian dan kesenjangan. Dan yang terakhir, menganalisis hasil perbandingan untuk menentukan akar penyebab masalah dan mengevaluasi efektivitas proses yang berlangsung. Quality assurance harus memenuhi aspek yang diharapkan mampu memenuhi dan memastikan kualitas proyek berjalan sesuai dengan standar dan rencana. Yang pertama, aspek yang pertama yaitu menjalankan proses. Sebagai proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Yang kedua, mengawali strategi pencapaian kualitas, di mana strategi pencapaian kualitas berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, supaya memenuhi persyaratan pengujian dan evaluasi serta memenuhi metode pelaksanaan yang baik dengan urutan kerja yang benar dan kelengkapan material, alat dan sumber daya manusia yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan. Sebagai proses mengevaluasi pelaksanaan, apakah proses tersebut sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas dalam batas toleransi yang dapat diterima. Yang keempat, ada identifikasi dan pencegahan resiko, di mana identifikasi dan pencegahan resiko atau antisipasi masalah yang mungkin timbul dari kondisi lokasi kerja, material, alat, dan sumber daya manusia yang ada, serta melakukan evaluasi dan antisipasi problem dengan mengacu pada strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kelima, ada verifikasi keselarasan. Verifikasi keselarasan ini berfungsi memberikan verifikasi keselarasan pada pelaksanaan pekerjaan dari pemenuhan kualitas, biaya, dan waktu terhadap rencana. Nah, quality assurance memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan sesuai standar, terkendali, dan menghasilkan hasil dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada quality
arti kontrol kualitas atau QC dalam suatu proyek konstruksi. QC dalam proyek konstruksi penting karena dapat memastikan keselamatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, pengendalian biaya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta keunggulan kompetitif. QC berfokus pada aspek kepatuhan terhadap peraturan dan standar bangunan, penggunaan bahan dan produk yang tepat, eksekusi pekerjaan yang terampil, pengiriman tepat waktu sesuai anggaran, serta kepuasan klien. QC merupakan usaha bersama yang melibatkan beberapa pihak, seperti manajemen proyek, tim kontrol kualitas, rencana dan insinyur, kontraktor dan subkontraktor, di mana peran-peran beberapa pihak tersebut bisa kita lihat dalam tampilan layar kita. Kemudian pada QC ada pemasok yang menyediakan material dan produk berkualitas tinggi sesuai spesifikasi dan tepat waktu. Pemilihan dan pemantauan pemasok ini harus cermat, berkontribusi pada kualitas proyek secara keseluruhan. Ada klien dan penggunaan akhir, yang mana meskipun tidak terlibat langsung dalam proses QC, masukan dan umpan balik mereka tuh sangat berharga karena persyaratan dan harapan klien menjadi dasar sasaran mutu proyek. Komunikasi rutin dan keterlibatan klien memastikan keselarasan dan kepuasan klien tersebut. Tujuan akhir dari QC atau kontrol kualitas yaitu menghasilkan proyek konstruksi yang aman, berkualitas, efisien, tepat waktu, dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Kontrol kualitas merupakan komitmen bersama untuk membangun dengan benar sejak awal. Di sini ada beberapa cara melakukan kontrol kualitas. Yang pertama, mulailah dengan anggota tim yang tepat, di mana mempekerjakan anggota tim yang tepat ini sangat penting untuk mencapai kendali mutu dalam konstruksi. Kita harus mencari kontraktor, subkontraktor, dan pemasok yang berpengalaman dan memiliki reputasi yang baik dengan rekam jejak dalam memberikan pekerjaan berkualitas tinggi. Yang kedua, menetapkan spesifikasi dan ekspektasi dengan jelas, di mana persyaratan dan ekspektasi yang jelas ini sangat penting untuk menjaga kontrol kualitas dalam konstruksi. Yang ketiga, ada menetapkan ekspektasi pemasok dan vendor sejak awal. Hal ini tidak kalah penting dari menetapkan spesifikasi dan ekspektasi dengan jelas, karena pada ekspektasi pemasok dan vendor sejak awal, ini tuh penting karena kita dapat menetapkan ekspektasi kualitas dan pemasok dan vendor sebelum proyek dimulai. Nah, ini termasuk menentukan dari standar kualitas untuk material, jadwal pengiriman, dan detail relevan lainnya. Yang keempat, memilih material yang sesuai. Yang kelima, memastikan keselamatan dan kepatuhan. Yang keenam, periksa ulang dan verifikasi. Yang ketujuh, melindungi pekerjaan yang telah selesai. Yang kedelapan, melakukan audit dan pengujian. Yang kesembilan, berinvestasilah dalam teknologi. Nah, semua itu dapat kita jabarkan melalui beberapa keterangan yang telah saya jabarkan pada PowerPoint ini dan kita bisa baca secara bersama-sama. Kontrol kualitas yang konsisten akan menghasilkan proyek konstruksi yang aman, bermutu tinggi, efisien, dan memberikan kepuasan bagi semua pihak yang ada. Masalah umum yang biasa ada pada kontrol kualitas dalam proyek konstruksi atau rekayasa. Yang pertama ada pengerjaan yang buruk. Penyebabnya yaitu tidak adanya pelatihan yang tidak memadai, kurangnya pengawasan, jadwal yang terburu-buru, yang dapat memiliki dampak integritas struktural terganggu, bahaya keselamatan, serta kebutuhan ulang. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita memiliki solusi yang pertama, program pelatihan
meningkatkan pengawasan, dan mengutamakan kualitas. Yang kedua, ada kekurangan material yang menjadi penyebab utama kontrol kualitas yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan daya tahan berkurang, biaya pemeliharaan meningkat, serta penundaan. Solusinya yaitu pemeriksaan material, pemasok bereputasi, dan standar kualitas yang ketat. Yang ketiga, ada kesalahan rencana. Itu menjadi penyebab material tidak akurat, spesifikasi tidak lengkap, miskomunikasi, yang dapat menimbulkan rencana ulang mahal, penundaan konstruksi dan perselisihan hukum. Solusinya, komunikasinya harus dijelaskan atau harus ditingkatkan lagi menggunakan BIM, Building Information Modeling, untuk kolaborasi dan mendeteksi kesalahan. Yang keempat, adanya kurangnya kontrol kualitas menjadi penyebab lain dalam masalah umum kualitas kontrol, yang dapat menyebabkan variasi dalam pengerjaan, tidak patuh regulasi, serta penolakan proyek. Solusi dari kurangnya kontrol kualitas yaitu prosedur QC ketat, inspeksi rutin, serta teknologi seperti drone atau sensor untuk pemantauan. Yang kelima, ada perencanaan yang tidak memadai yang menjadi penyebab manajemen proyek yang buruk, resikonya diremehkan, serta rencana kontingensinya kurang. Dampaknya yaitu jadwalnya terlambat, anggaran membengkak atau meningkat, serta kualitasnya terganggu. Solusi dari perencanaan yang tidak memadai yaitu penilaian resiko komprehensif, rencana proyek detail, serta manajer proyek yang berpengalaman. Yang keenam, ada faktor lingkungan yang menjadi penyebab dari masalah umum kontrol kualitas. Penyebabnya yaitu fluktuasi cuaca, kondisi geologi, serta persyaratan pelindungan ekosistem yang dapat menyebabkan gangguan lokasi, penurunan kualitas material, serta bahaya keselamatan. Solusi dari faktor lingkungan adalah pantauan cuaca, survei lokasi geologi, serta praktik berkelanjutan untuk lingkungan. Yang ketujuh, ada masalah kepatuhan regulasi, di mana kurangnya kepatuhan terhadap kode bangunan, regulasi, dan standar lingkungan dapat menyebabkan sanksi hukum, penutupan proyek, serta kerusakan reputasi. Solusi dari masalah kepatuhan ini yaitu update selalu regulasi yang ada, libatkan otoritas sejak awal, dan tunjuk petugas kepatuhan yang khusus. Dan yang terakhir adalah gangguan komunikasi seperti salah penafsiran instruksi, kolaborasi tidak efektif, dan kendala bahasa yang dapat menyebabkan harapan yang tidak selaras, keterlambatan keputusan, serta konflik yang ada pada proyek tersebut. Solusinya yaitu saluran komunikasinya harus diperjelas, dokumentasi instruksi, alat digital untuk komunikasi real time. Nah, untuk mengidentifikasi masalah sejak dini, yaitu adalah dengan adanya kunci menjaga kualitas, mencegah kerugian, dan memastikan keberhasilan suatu proyek konstruksi. Sasaran dalam pelaksanaan kontrol kualitas, yang pertama ada menetapkan standar mutu dan harapan untuk setiap proyek, di mana pastikan keselarasan ini harus selaras dengan peraturan, kontrak, dan kebutuhan klien sebagai panduan dalam seluruh proses konstruksi. Yang kedua, membuat rencana mutu yang mencangkup prosedur inspeksi pengujian, kriteria penerimaan, dan tanggung jawab setiap pihak, serta tinjauan dan perbaharuan secara berkala. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai agar tenaga kerja memahami pentingnya mutu dan mampu memberikan hasil kerja yang berkualitas. Yang keempat, melakukan inspeksi dan pengujian secara teratur pada titik kritis proyek dengan mengacu pada standar yang ada, kode, dan praktik terbaik industri. Yang kelima,
membangun komunikasi terbuka antar seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan, mengatasi masalah, dan mencapai standar kualitas tertinggi. Yang keenam, ada memantau kinerja mutu melalui inspeksi, audit, dan evaluasi rutin guna atau hal ini guna data untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan masalah. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedelapan, mendokumentasikan seluruh aktivitas mutu secara lengkap dan terpusat untuk memudahkan penelusuran, komunikasi, dan referensi proyek. Yang kesembilan, melakukan evaluasi proyek sebelumnya, identifikasi kelemahan, dan terapkan perbaikan untuk meningkatkan sistem kontrol kualitas secara berkelanjutan. Yang terakhir, mengevaluasi dan memantau kinerja pemasok secara berkala untuk memastikan material, produk, dan layanan memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa material konstruksi yang inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Material konstruksi inovatif ini merujuk pada bahan yang baru yang ditemukan atau dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas, kinerja, dan keberlanjutan dalam proyek konstruksi. Material-material ini seringkali berfokus pada efisiensi, ketahanan, pengurangan dampak lingkungan, serta kemudahan aplikasi di lapangan. Dalam suatu dunia konstruksi yang semakin menuntut keberlanjutan dan efisiensi, material konstruksi inovatif memainkan peran yang sangat besar dalam pengendalian mutu. Di sini ada jenis-jenis materialnya seperti beton self-healing, beton ringan, beton transparan, composite fiber concrete. Pengaruh material inovatif ini terhadap mutu konstruksi yang pertama ada ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dampak lingkungan, serta pengurangan biaya pemeliharaan. Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, biaya awal yang lebih tinggi, keterbatasan teknologi dan pengetahuan, standarisasi dan regulasi, penerimaan pasar, serta ketersediaan material. Selanjutnya ada value engineering, di mana value engineering atau FA ini itu merupakan pendekatan sistematis dan struktur yang bertujuan untuk meningkatkan nilai mutu produk atau proyek dengan cara menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sambil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, keandalan, atau kinerja. VA sering digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, dan desain untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal. Value engineering memiliki 3 prinsip, yaitu fokus pada fungsi, di mana value engineering menitikberatkan pada analisis fungsi setiap elemen atau komponen, misalnya apakah elemen tersebut diperlukan atau bisa diganti dengan yang lebih efisien. Yang kedua, mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas, yang mana pendekatan ini mencari solusi yang lebih hemat biaya, tetapi tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, kolaborasi tim, di mana VA ini melibatkan tim multidisiplin untuk mendapatkan perspektif yang luas dan solusi inovatif. VA memiliki beberapa proses. Yang pertama ada tahap informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi lengkap mengenai proyek.
Kegiatannya yaitu mengidentifikasi elemen proyek dengan biaya tertinggi serta memahami fungsi utama dan pendukung setiap elemen. Yang kedua ada outputnya, yaitu dokumen awal analisis biaya fungsi yang terperinci. Selanjutnya ada tahap analisis fungsi. Tujuannya untuk menganalisis fungsi setiap elemen untuk memastikan elemen tersebut benar-benar diperlukan. Kegiatan dalam analisis fungsi ini tuh yaitu mengidentifikasi fungsi utama atau fungsi dasar, mengidentifikasi fungsi pendukung atau fungsi tambahan. Tahap analisis fungsi mengeluarkan output seperti fungsi-fungsi proyek yang diprioritaskan dan fungsi yang dapat dihilangkan atau digantikan. Yang ketiga ada tahap kreativitas yang bertujuan mengembangkan berbagai alternatif untuk mencapai fungsi yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Kegiatannya yaitu brainstorming bersama tim multidisiplin serta menggunakan metode seperti cost-benefit analysis. Outputnya daftar alternatif solusi untuk setiap elemen proyek. Yang keempat, ada tahap evaluasi, bertujuan untuk menilai alternatif yang dihasilkan dari tahap kreativitas untuk memilih solusi terbaik. Kegiatannya, analisis teknis terhadap kelayakan setiap alternatif, serta membandingkan biaya, manfaat, resiko, dan waktu implementasi. Output yang diharapkannya alternatif yang disiplin dan rencana implementasinya. Dan yang terakhir, ada tahap implementasi yang bertujuan menerapkan alternatif yang telah dipilih ke dalam suatu proyek konstruksi. Kegiatannya merevisi desain atau spesifikasi teknis sesuai dengan hasil VA, serta berkoordinasi dengan seluruh tim proyek untuk memastikan implementasi berjalan lancar. Outputnya desain akhir dan dokumen konstruksi yang telah diperbaharui. Nah, VA ini memastikan solusi yang telah diterapkan memenuhi tujuan proyek tanpa hambatan serta memberikan nilai terbaik bagi semua pihak. Value engineering atau VA memiliki manfaat efisiensi biaya, yaitu mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas, peningkatan inovasi, mendorong pemikiran kreatif dan dalam menyelesaikan masalah, kualitas yang lebih baik, merupakan solusi yang dihasilkan seringkali meningkatkan kinerja atau estetika, serta mengurangi resiko. Dengan pendekatan yang sistematis, resiko pemborosan atau kesalahan desain dapat diminimalkan. Ada beberapa kendala dalam penerapan value engineering. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang VA. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang keempat, kurangnya data atau informasi yang memadai. Yang kelima, kolaborasi tidak efektif. Yang keenam, keterbatasan kreativitas. Yang ketujuh, tantangan teknis. Yang kedelapan, kesulitan dalam mengukur nilai. Yang kesembilan, ketidaksesuaian dengan tujuan proyek. Dan yang kesepuluh, keterbatasan dukungan manajemen. Untuk memastikan kendala-kendala tersebut, diperlukan edukasi yang memadai, pendekatan sistematis, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan VA ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Di sini ada contoh dalam VA dalam proyek konstruksi. Fungsinya menyediakan struktur yang aman untuk transportasi. Pendekatan VA-nya mengganti bahan baja mahal dengan bahan mutu baja tinggi yang lebih ringan dan lebih murah tanpa mengurangi kekuatan struktur. Dengan menerapkan VA, proyek konstruksi dapat berjalan lebih hemat, efisiensi, dan tetap memenuhi kebutuhan serta standar kualitas yang telah ditetapkan. Di sini ada perbedaan penerapan VA dan tanpa penerapan VA dalam mutu proyek.
Penerapan value engineering atau VA bertujuan untuk mencapai nilai optimal suatu proyek dalam menjaga atau meningkatkan mutu, fungsi, dan efisiensi biaya. Nah, tanpa VA, proyek seringkali hanya berfokus pada penyelesaian berdasarkan desain awal tanpa eksplorasi alternatif untuk perbaikan. Di sini ada beberapa perbedaannya pada tahap perencanaan dan desain. VA dilakukan analisis mendalam terhadap setiap elemen desain untuk memastikan semua fungsi penting tercapai dengan biaya minimum. Kalau tanpa VA, proyek mengikuti desain awal tanpa mengevaluasi alternatif. Biaya proyeknya, contoh tahapan perencanaan dan desain dengan VA, yaitu proyek tol menggunakan VA untuk memilih material aspal yang lebih tahan lama, tetapi lebih murah dalam pemeliharaan jangka panjang. Kalau tanpa VA, contohnya proyek jembatan yang menggunakan beton konvensional tanpa mempertimbangkan material alternatif seperti beton pratekan. Untuk biaya proyek, VA biayanya dioptimalkan tanpa mengorbankan mutu. Tanpa VA, biaya cenderung lebih tinggi karena kurangnya eksplorasi alternatif. Contohnya, pembangunan gedung bertingkat yang menggunakan sistem modular untuk mengurangi waktu konstruksi dan biaya tenaga kerja itu merupakan contoh dengan VA. Sedangkan contoh tanpa VA yaitu pembangunan perumahan dan yang menggunakan batu bata konvensional dibandingkan panel beton pracetak. Dari segi mutu dan fungsional, dengan VA, mutu proyek meningkat karena setiap komponen dirancang untuk memberikan nilai maksimal. Contohnya, dalam proyek bandara, VA dapat menghasilkan desain tata ruang yang lebih efisiensi. Tanpa VA, mutu proyek hanya sebatas spesifikasi awal. Contohnya, pembangunan jalan yang tidak mempertimbangkan drainase tambahan. Selanjutnya, ada dari segi waktu dan pelaksanaan. VA dapat mengidentifikasi metode konstruksi yang mempercepat pelaksanaan proyek tanpa mengurangi kualitas. Contohnya, proyek pembangkit listrik yang menggunakan sistem pracetak untuk mempercepat pemasangan struktur. Tanpa VA, proyek mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena menggunakan metode konvensional tanpa optimalisasi. Contohnya, proyek pabrik yang masih menggunakan cara pengecoran manual sehingga memperpanjang waktu pengerjaan. Dari segi keberlanjutan atau sustainability, dengan VA, proyek lebih ramah lingkungan dengan menggunakan material atau teknologi yang mengurangi limbah atau emisi karbon. Contohnya, pembangunan gedung hijau dengan material daur ulang dan sistem energi terbarukan. Tanpa VA, aspek keberlanjutan sering diabaikan karena fokus hanya pada penyelesaian proyek sesuai dengan desain awal. Contohnya, proyek perumahan yang menghasilkan banyak limbah konstruksi karena desain yang tidak efisien. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan value engineering, yang pertama ada pemahaman tujuan proyek, yang kedua identifikasi fungsi utama dan tambahan, yang ketiga kolaborasi antar disiplin, yang keempat analisis biaya dan kinerja, yang kelima identifikasi resiko dan mitigasi, yang keenam dokumentasi yang rinci, yang ketujuh kepatuhan pada standar dan regulasi, yang kedelapan pelibatan pemangku kepentingan, yang kesembilan pengukuran dan evaluasi hasil, kesepuluh fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Pelaksanaan value engineering dalam konstruksi di Indonesia. Value engineering, kenyataannya penerapan di Indonesia yang pertama ada kesadaran yang meningkat, fokus pada penghematan biaya, kolaborasi multidisiplin, dan regulasi standar. Kendala dalam penerapan value engineering, yang pertama kurangnya pemahaman dan kompetensi, yang kedua budaya kerja konvensional, yang ketiga keterbatasan data dan teknologi, yang keempat tekanan waktu dan anggaran, yang kelima kurangnya dukungan manajemen, dan yang terakhir peraturan yang belum terintegrasi. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, edukasi dan pelatihan.
Yang kedua, integrasi VA dalam regulasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran manajemen. Dan yang terakhir, promosi best practice. Dengan pengelolaan yang tepat, maka value engineering ini berpotensi besar membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek konstruksi di Indonesia, mendukung pertumbuhan sektor konstruksi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada hubungan antara QA, QC, dan VA dalam manajemen mutu konstruksi. QA, QC, dan VA saling melengkapi untuk memastikan proyek konstruksi berjalan efisiensi, berkualitas, dan bernilai optimal. QA pendekatan sistematis yang berfokus pada perencanaan, pengawasan, dan proses untuk memastikan standar mutu terpenuhi. QC merupakan kegiatan operasional dan teknis yang memastikan hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sedangkan VA merupakan metode untuk meningkatkan nilai proyek dengan mengoptimalkan fungsi dan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas. QA, QC, dan VA memiliki hubungan. QA memastikan bahwa proses proyek konstruksi berjalan sesuai dengan standar. QC memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis. VA meningkatkan nilai proyek dengan solusi terbaik. Sedangkan kendala dan solusi implementasi dari hubungan ketiganya pada QA yaitu kurangnya pemahaman pekerjaan terhadap sistem QA dengan solusi pelatihan intensif kepada tim proyek. Yang kedua, ada resistensi terhadap perubahan prosedur dengan solusi komitmen manajemen untuk mendukung implementasi QA. Pada QC, kendalanya keterbatasan alat inspeksi. Solusinya menggunakan teknologi inspeksi modern seperti drone dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya dokumentasi atau pengawasan lapangan. Solusinya menyediakan tim khusus untuk inspeksi lapangan di lapangan. Pada VA, keseimbangan antara pengurangan biaya dan kualitas, solusinya melibatkan pakar multidisiplin dalam tim VA. Yang kedua, ada waktu yang terbatas untuk analisis mendalam, dengan solusi menyediakan waktu khusus dalam jadwal proyek untuk analisis VA. Di sini ada penerapan implementasinya. Tadi kendala implementasinya, selanjutnya ada penerapannya, yaitu QA, perencanaan mutu, lalu ke penerapan sistem, lalu ke audit dan review, dan peningkatan berkelanjutan. Pada QC, pengujian material, lalu ke inspeksi proses, lalu ke verifikasi hasil, dan selanjutnya dokumentasi. Pada value engineering, dari informasi ke analisis fungsi, ke kreativitas, ke evaluasi, ke implementasi, dan tindakan lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh dalam penerapan QA, QC, VA dalam proyek konstruksi. Dan ada landasan teorinya. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu, di mana pemeliharaan dan perawatan aspek konstruksi sebagai aspek mutu mengacu pada rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu konstruksi tetap berfungsi dengan baik, memiliki umur pakai yang panjang, serta sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Hal ini melibatkan inspeksi rutin, perbaikan, dan tindakan pencegahan terhadap kerusakan. Maksud dari pemeliharaan dan perawatan konstruksi bertujuan untuk memastikan keandalan struktur, memperpanjang umur bangunan, mengurangi risiko kegagalan struktur, dan menjaga kenyamanan serta keselamatan pengguna. Fokusnya yaitu mutu konstruksi termasuk estetika, stabilitas, keamanan, dan efisiensi energi. Di sini ada tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi. Yang pertama ada perencanaan pemeliharaan dan pengawasan. Yang kedua ada inspeksi awal.
Yang ketiga ada pelaksanaan pemeliharaan. Yang keempat ada pengawasan dan dokumentasi. Yang kelima ada evaluasi dan tindakan lanjut. Yang kesepuluh ada yang keenam ada pelaporan. Selanjutnya ada hubungan antara masa pakai bangunan dengan mutu bangunan. Mutu bangunan terdiri dari kualitas material, ketepatan desain, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan rutin, serta pengawasan mutu. Semakin tinggi mutu bangunan, maka semakin panjang umur layan bangunan. Sedangkan masa pakai bangunan merupakan keamanan struktur, terdiri dari keamanan struktur, kenyamanan pengguna, ketahanan terhadap cuaca, ketahanan gempa, serta efisiensi pemeliharaan. Langkah-langkah dalam peningkatan mutu dan masa pakai bangunan yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, audit dan evaluasi, serta pelaporan. Nah, peraturan dan dasar teorinya yaitu ada SNI 2847/2019, SNI 1726/2019, dan UU 028 tahun 2002. Sedangkan dasar teorinya teori mutu material, teori pemeliharaan, serta teori perencanaan dan desain. Kendalanya yaitu anggaran terbatas dengan solusi meningkatkan anggaran untuk pemilihan material berkualitas, kurangnya kesadaran pemeliharaan, solusinya edukasi tentang pentingnya pemeliharaan berkala, tenaga kerja yang kurang terampil, solusinya pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan. Di sini ada estimasi pakai bangunan berdasarkan jenis bangunan dan standar internasional yang bisa kita lihat sama-sama, di mana bangunan perumahan masa pakai dapat diperpanjang hingga 100 tahun atau lebih jika menggunakan material berkualitas tinggi dan dilakukan perawatan rutin. Bangunan komersial dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan renovasi atau modernisasi dalam siklus 20-30 tahun. Ada bangunan industri yang bergantung pada kondisi operasi dan beban kerja. Masa pakai lebih pendek jika terkena beban berat atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Ada jembatan dan infrastruktur lain, yaitu masa pakainya cenderung lebih panjang karena pentingnya stabilitas dan keselamatan publik. Yang terakhir, ada bangunan bersejarah dengan perawatan dan konservasi yang benar, di mana bangunan ini dapat bertahan lebih dari ratusan tahun. Di sini ada faktor eksternal yang mempengaruhi masa pakai bangunan, ada sistem pemeliharaan dan renovasinya, ada teknologi yang mendukung mutu dan masa pakai bangunan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan lingkungan, kebijakan dan regulasi, studi kasus, dan benchmark yang bisa kita lihat sama-sama dan kita amati sama-sama atau kita baca bersama-sama pada PowerPoint yang telah saya tampilkan. Yang ketujuh ada tantangan masa depan, dan yang kedelapan mutu yang diharapkan dalam suatu proyek. Selanjutnya, untuk mencapai mutu-mutu tersebut, dapat dilakukan beberapa langkah: perencanaan yang matang, pemilihan material berkualitas, manajemen proyek yang efektif, pengawasan dan inspeksi berkala, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, serta uji coba dan sertifikasi. Di sini ada kendalanya yang mungkin terjadi, yaitu keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang tidak kompeten, cuaca dan faktor eksternal, serta keterlambatan material. Ada selanjutnya ada landasan teorinya yang bisa kita baca sama-sama pada PowerPoint yang telah saya tampilkan. Selanjutnya, kita telah mencapai akhir dari materi mata kuliah manajemen mutu. Di sini saya menyimpulkan manajemen mutu dalam konstruksi. Dalam kesimpulannya, saya simpulkan dalam poin.
Yang pertama, mutu adalah kunci keberhasilan, di mana mutu yang baik pada material desain dan pelaksanaan akan menghasilkan bangunan yang aman, nyaman, andal, dan sesuai standar. QA, QC, dan VA saling melengkapi. QA mencegah kesalahan sejak awal, QC memastikan kesesuaian hasil pekerjaan, dan VA meningkatkan nilai proyek melalui efisiensi tanpa mengurangi kualitas. Pemeliharaan dan pengawasan berkesinambungan, di mana pemeliharaan rutin dan pengawasan yang baik memperpanjang masa pakai bangunan serta mengurangi biaya perbaikan di masa depan. Yang keempat, mutu menentukan masa pakai bangunan. Bangunan dengan mutu tinggi memiliki umur layan yang lebih panjang, aman digunakan, dan lebih bernilai secara ekonomis. Yang selanjutnya, peran semua pihak sangat penting, di mana keberhasilan manajemen mutu membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari perencana, kontraktor, pengawas, hingga pemilik proyek. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, seperti evaluasi, audit, dan inovasi yang terus dilakukan agar akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas proyek konstruksi secara berkelanjutan. Dampak penerapan manajemen mutu yang baik yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan penggunaan, mengurangi biaya perbaikan dan pemborosan, memperpanjang umur layanan bangunan, meningkatkan kepuasan penggunaan dan pemilik proyek, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta proyek selesai sesuai target mutu, biaya, dan waktu. Dengan manajemen mutu yang baik, penerapan teknologi, kompetensi tenaga kerja yang memadai, serta komitmen semua pihak, proyek konstruksi dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas, aman, efisien, dan berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya sampaikan atau rangkuman dari mata kuliah manajemen mutu yang saya sampaikan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.